Halo teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Angelia Stefani Burginting, 2. John Maxwell Ginting, 3. Sundari Brosmiring, 4. Juna Brema Guru Singa, 5. Meliani Brahmana, 6. Intan Purnamasari. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul bab 4, induksi elektromagnetik. Yang pertama yaitu GGL induksi. Gaya gerak listrik induksi adalah gaya gerak listrik yang timbul di dalam kumparan. Gaya ini mencakup sejumlah fluks magnetik. Gaya gerak listrik induksi hanya terjadi jika fluks magnetik muncul dalam jumlah yang berbeda-beda. Nah, di bawah ini merupakan dua gambar induksi magnet. Yang pertama yaitu garis medan magnetik yang menembus permukaan bidang. Arah B tegak lurus bidang. Yang kedua yaitu garis medan magnetik yang menembus permukaan bidang. Arah B tidak tegak lurus permukaan bidang. Rumus GGL induksi. E sama dengan min N delta flux per delta T sama dengan min N dikali A delta B per delta T, di mana E sama dengan GGL induksi atau volt. Flux merupakan sama dengan flux magnet atau WB. N sama dengan banyaknya jumlah beditan kawat. A sama dengan luas penampang dari kawat pengantar meter persegi. B sama dengan kerapatan flux WB per meter persegi atau T. A. Hukum Faraday. Hukum induksi Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik, fenomena yang disebut sebagai induksi elektromagnetik. Rumus hukum Faraday, E sama dengan min N delta flux per delta T, di mana N sama dengan jumlah lilitan, delta flux sama dengan flux magnetik, Weber atau WB, delta T sama dengan perubahan waktu atau selang waktu, second. E merupakan GGL induksi atau volt. Tanda negatif menunjukkan arah gaya gerak listrik atau GGL. Contoh soal, suatu kumparan mempunyai 50 lilitan. Flux magnet dalam kumparan berubah sebesar 5 dikali 10 pangkat min 3 Weber dalam selang waktu 10 milisekund. Maka hitunglah GGL induksi pada kumparan tersebut. Diketahui jumlah lilitan atau N sama dengan 50. Jarak dikali waktu atau delta T sama dengan 10 milisekund sama dengan 10 dikali 10 pangkat min 3 second. Delta flux sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 3 Weber. Jadi, berapakah gaya gerak listriknya atau E-nya? Maka kita jawab E sama dengan min N dikali delta flux per delta T. E sama dengan min 50 dikali 5 dikali 10 dikurang 3 Weber per 10 dikali 10 pangkat min 3. Maka E sama dengan min 50 dikali 0,5. E sama dengan min 25 V. Jadi, E atau gaya gerak listriknya ialah min 25 V. Besarnya GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung kumparan berbanding lurus dengan kecepatan perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh kumparan tersebut. Ini merupakan bunyi hukum Faraday. Berdasarkan hukum Faraday, timbulnya GGL induksi disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. GGL induksi oleh perubahan induksi magnetik. Induksi magnetik atau elektromagnetik ialah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan flux magnetik. Flux magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Michael Faraday memiliki gagasan bahwa medan dapat menghasilkan arus listrik. Pada tahun 1821, Michael Faraday membuktikan bahwa perubahan medan magnetik dapat menimbulkan arus listrik. GGL induksi akibat perubahan induksi magnetik. Secara matematis dirumuskan E sama dengan min NA dikali dB per dt. Yang kedua yaitu GGL induksi oleh perubahan luas bidang kumparan. Sebuah kawat pengantar berbentuk huruf U yang di atasnya terdapat sebuah kawat pengantar PQ yang panjang I yang mudah bergerak bebas pada kawat pengantar U. Kawat pengantar tersebut berada dalam medan magnet yang arahnya masuk bidang gambar. Apabila kita menggerakkan kawat PQ ke kanan dengan kecepatan V, akan menyebabkan terjadinya perubahan luas penampang bidang yang melingkupi garis gaya medan magnet.
Apabila kawat PQ dalam selang waktu dt telah berpindah sejauh ds, maka selama itu terjadi perubahan luas penampang dA sama dengan 1 ds. 3. Gegel induksi oleh perubahan sudut antara induksi magnet dengan normal bidang kumparan. Perubahan fluks magnetik dapat juga terjadi jika sebuah kumparan diputar dalam medan magnet, sehingga akan terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet yang dilingkupi oleh kumparan tersebut. Pada saat bidang kumparan tegak lurus arah medan magnet, maka fluks magnetik mencapai harga maksimum. Dan sebaliknya, pada saat bidang kumparan sejajar arah medan magnet, maka flux magnetiknya akan mencapai harga minimum. Hal ini terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, secara matematik, besarnya gegel dapat dituliskan dalam persamaan E sama dengan min N delta flux per delta dt sama dengan min N dBA cos theta per dt sama dengan min BAN d cos theta per dt. Apabila kumparan diputar dengan laju angular V, maka selang waktu T atau second garis normal bidang kumparan telah menempuh sudut sebesar theta sama dengan omega T, sehingga E sama dengan min BAN d cos omega T per dt sama dengan min BAN omega min sin omega T sama dengan BAN omega sin omega T. Maka E sama dengan E max sin omega T. Contoh soal. 1. Sebuah generator memiliki luas bidang kumparan 300 cm persegi yang terdiri atas 800 lilitan, berada dalam medan magnetik tetap 9 dikali 10 pangkat min 2 T. Apabila kumparan diputar pada kecepatan sudut sebesar 40 rad per S, tentukan berapa volt gegel maksimum yang dihasilkan oleh generator tersebut. Diketahui B sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 2 T. A sama dengan 300 cm persegi sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 2 meter persegi. N sama dengan 800. Omega sama dengan 40 rad dikali S pangkat min 1. Ditanyakan E max. Jawab, E max sama dengan BAN omega sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 2 dikali 3 kali 10 pangkat min 2 dikali 800 dikali 40. Maka sama dengan 86,4 volt. Jadi GGL maksimal yang dihasilkan generator adalah 86,4 volt. B. Hukum Lenz. Hukum Lenz merupakan suatu hukum yang telah menyatakan bahwa GGL gaya gerak listrik yang akan timbul pada suatu rangkaian, maka arah dari arus induksi yang berusaha menentang arah perubahan dari medan magnet tersebut. Hukum yang telah diciptakan oleh seorang ahli fisikawan yang bernama Friedrich Lenz di tahun 1834. Hukum Lenz ini bisa dilihat dari sebuah percobaan dengan menggunakan magnet dan juga kumparan listrik. Namun, apabila medan magnet itu didekatkan dengan sebuah kumparan, maka akan terjadi proses perubahan fluks magnetik. Arah induksi pada sebuah perubahan magnetik selalu di dalam keadaan fluks yang konstan. Apakah didekatkan atau juga digerakkan akan turut menjauh. Perhatikan gambar yang tersedia di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan 1. Arah P adalah arah dari sebab perubahan. 2. Arah gaya Lorentz atau FL akan terus berlawanan dari arah P. 3. Dengan penggunaan aturan oleh tangan kanan, maka akan diperoleh dari arah I dari arah P ke Q. Bunyi hukum Lenz. Jika gegel induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnetik. Arus induksi berusaha mempertahankan fluks magnetik totalnya konstan. Rumus hukum Lenz. E sama dengan min B kali L kali P. Keterangannya, E sama dengan gegel induksi atau volt. B sama dengan medan magnet atau WB per meter persegi. L sama dengan panjang kawat atau meter. V sama dengan kecepatan gerak kawat. Contoh soal,
Terdapat sebuah kumparan dengan memiliki jumlah lilitan 100 dengan waktu 0 atau 0,1 detik bisa menimbulkan perubahan fluks magnet sebesar 10⁻⁴ Wb. Maka, berapakah GGL gaya gerak listrik induksi yang akan muncul di ujung kumparan tersebut? Penyelesaiannya diketahui N sama dengan 100 lilitan. D flux per dt sama dengan 10⁻⁴ Wb per 0 kali 0,1 second sama dengan 10⁻² Wb per second. Jawab, E sama dengan min N dikali D flux per dt. E sama dengan min 100 dikali 10⁻², maka E sama dengan min 1 volt. Bentuk tanda negatif tersebut hanya menunjukkan arah dari arus induksinya, maka total dari gaya gerak listrik induksi elektromagnet yang didapatkan dari ujung kumparan tersebut adalah sebesar 1 volt. Aplikasi induksi elektromagnetik. 1. Generator. Generator adalah alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator ada dua jenis, yaitu generator arus searah atau DC atau dinamo dan generator arus balik atau AC atau alternator. Generator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu dengan memutar suatu kumparan dalam medan magnet sehingga timbul GGL induksi. Pada generator terdapat dua bagian penting, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian yang diam pada generator dan biasanya berfungsi sebagai keluaran tegangan. Rotor adalah bagian yang bergerak pada generator di dalam stator dan biasanya digunakan sebagai magnet induksi atau penginduksi. A. Generator AC. Gambar di samping merupakan gambar generator AC. Generator ini menghasilkan arus bolak-balik yang berbentuk sinusoidal. Generator ini bisa dipakai pada BUMN PLN. Yang B. Generator DC. Gambar di samping merupakan gambar generator DC. Generator ini menghasilkan arus searah. Generator ini bisa dipakai untuk menghidupkan alat-alat elektronik rumah menggunakan jaringan listrik DC atau searah. Rumus: jika kumparan dengan N buah lilitan diputar dengan kecepatan sudut W, maka GGL induksi yang dihasilkan oleh generator adalah E sama dengan B kali A kali omega kali N kali sin theta. GGL induksi akan maksimum jika theta sama dengan 90 derajat atau sin theta sama dengan 1. Sehingga Mmax sama dengan B kali A kali omega kali N, sehingga persamaan di atas dapat ditulis menjadi E sama dengan Mmax sin theta. E sama dengan GGL induksi atau satuan volt, Mmax sama dengan GGL induksi maksimum atau volt. N sama dengan jumlah lilitan kumparan. B sama dengan induksi magnet atau T. A sama dengan luas bidang kumparan atau meter persegi. Omega sama dengan kecepatan sudut kumparan atau rad per S. T sama dengan waktu atau second. Theta sama dengan omega kali T sama dengan sudut. Contoh soal, suatu kumparan terdiri dari 200 lilitan yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Kumparan ini bersumbu putar tegak lurus medan magnetik sebesar 0,5 Wb per meter persegi dan diputar dengan kecepatan sudut 60 rad per S. Tentukan GGL induksi yang timbul pada ujung kumparan. Persamaan untuk mencari besar dari GGL induksi diri pada kumparan berdasarkan contoh soal di atas adalah sebagai berikut. E sama dengan NBA omega sin theta. Sekarang mari kita selesaikan permasalahan pada soal di atas. Diketahui jumlah lilitan atau N-nya sama dengan 200. Panjang atau P sama dengan 10 cm, sama dengan 0,1 meter. Lebar atau I-nya sama dengan 5 cm, sama dengan 0,05 meter. Luas penampang kumparan atau ampernya sama dengan 0,1 dikali 0,05, sama dengan 0,005 meter persegi. Sudut atau theta sama dengan tegak lurus sama dengan 90 derajat dikurang induksi magnetik atau B sama dengan 0,5 Wb per meter persegi. Kecepatan sudut atau omega sama dengan 60 rad per S. Ditanyakan GGL induksi pada ujung kumparan atau E-nya. Maka di sini penyelesaiannya E sama dengan NBA
NBA omega sin theta. E sama dengan 200 kali 0,5 kali 0,005 kali 60 sin 90 derajat. Maka E sama dengan 200 kali 0,5 kali 0,005 kali 60 kali 1, E sama dengan 30P. Sehingga besar GGL induksi pada kumparan tersebut adalah 30P. 2. Transformator atau trafo. Transformator adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah traf tegangan AC dengan cara menurunkan atau menaikkan. Transformator juga disebut sebagai trafo yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet dan hanya berfungsi pada tegangan arus bolak-balik atau AC. Trafo terdiri atas dua bagian, yaitu bagian primer dan sekunder. Peran kumparan primer adalah sebagai input, sedangkan peran kumparan sekunder adalah sebagai output. Perhatikan gambar trafo sederhana di bawah ini. Trafo menimbulkan GGL pada kumparan sekunder karena medan magnet yang berubah-ubah akibat aliran arus listrik bolak-balik pada kumparan primer yang diinduksikan oleh besi lunak ke dalam kumparan sekunder. Trafo ada dua jenis, yaitu trafo step up dan step down. Trafo step up berfungsi untuk menaikkan tegangan AC sumber. Jumlah lilitan kumparan sekunder lebih banyak dibandingkan jumlah lilitan primer. Trafo step down berfungsi untuk menurunkan tegangan AC sumber. Jumlah lilitan sekundernya lebih sedikit. Trafo step up adalah transformator yang berfungsi untuk menaikkan tegangan AC. Trafo ini memiliki ciri-ciri: 1. Jumlah lilitan primer lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder. 2. Tegangan primer lebih kecil daripada tegangan sekunder. 3. Kuat arus primer lebih besar daripada kuat arus sekunder. Trafo step down adalah transformator yang berfungsi untuk menurunkan tegangan AC. Trafo ini memiliki ciri-ciri: 1. Jumlah lilitan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder. 2. Tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder. 3. Kuat arus primer lebih kecil daripada kuat arus sekunder. Macam-macam transformator. 1. Transformator ideal. Besar tegangan dan kuat arus pada trafo bergantung banyaknya lilitan. Besar tegangan sebanding dengan jumlah lilitan. Makin banyak jumlah lilitan tegangan yang dihasilkan, makin besar. Hal ini berlaku untuk lilitan primer dan sekunder. Hubungan antara jumlah lilitan hilang menjadi skalor, yaitu ketika jumlah energi yang masuk pada kumparan primer sama dengan jumlah energi yang keluar pada kumparan sekunder. Hubungan antara tegangan dengan kuat arus pada kumparan primer dan sekunder dirumuskan RMS2 jika kedua ruas dibagi dengan T, diperoleh rumus RMS3. Dalam hal ini, faktor P kali L adalah daya atau P transformator. Berdasarkan rumus-rumus di atas, hubungan antara jumlah lilitan primer dan sekunder dengan kuat arus primer dan sekunder dapat dirumuskan sebagai RMS4. Dengan demikian, untuk transformator ideal akan berlaku persamaan berikut. RMS5 dengan PF sama dengan tegangan primer, tegangan input sama dengan VI dengan satuan volt atau V. VS sama dengan tegangan sekunder atau tegangan output sama dengan PO dengan satuan volt atau V. NP sama dengan jumlah lilitan primer, NS sama dengan jumlah lilitan sekunder. If sama dengan kuat arus primer atau kuat arus input sama dengan LI dengan satuan ampere atau A. Is sama dengan kuat arus sekunder atau kuat arus output sama dengan LO dengan satuan ampere atau A. 2. Efisiensi transformator. Energi listrik yang masuk pada kumparan primer selalu lebih besar daripada energi yang keluar pada kumparan sekunder. Akibatnya, daya primer lebih besar daripada daya sekunder. Berkurangnya daya dan energi listrik pada sebuah trafo ditentukan oleh besarnya efisiensi trafo. Perbandingan antara daya sekunder dengan daya primer atau hasil bagi antara energi sekunder dengan energi primer yang dinyatakan dengan persen disebut efisiensi trafo. Rumus transformasi. PF per PS sama dengan NP per NS. Keterangan: PF sama dengan tegangan di dalam kumparan primer, VS sama dengan tegangan di dalam kumparan sekunder, NP sama dengan banyaknya lilitan di dalam kumparan primer, NS sama dengan banyaknya lilitan di dalam kumparan sekunder.
Contoh soal, seseorang ingin mengubah tegangan dari AC 220 volt menjadi 110 volt dengan sebuah transformator. Tegangan 220 volt tadi dikaitkan dengan kumparan primer yang mempunyai 1000 lilitan. Kumparan sekundernya harus mempunyai jumlah lilitan. Nah, di sini diketahui VF-nya sama dengan 220 volt, PS-nya sama dengan 110 volt, NP-nya sama dengan 1000 lilitan. Yang ditanya NS. Maka di sini PF per PS sama dengan NP per NS. Maka NS sama dengan PS per PF dikali NP. Maka NS sama dengan 220 per 110 dikali 1000. Maka sama dengan 2000 lilitan. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 4, dan jangan lupa di like, di komen